Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Yohana Saharin, PM channel 18023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Baiklah, di sini apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi dan masuk transaksi masuk ke akun-akun yang pertama, dan akun yang kedua dan akun lainnya. Dan yang ketiga ada jurnal umum dan ada jurnal khusus, dan yang ketiga ada buku besar dan buku besar pembantu, dan yang keempat ada neraca saldo, dan yang kelima ada jurnal penyesuaian, dan keenam ada saldo setelah penyesuaian, dan yang terakhir adalah laporan keuangan, laporan laba rugi neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kemudian itu masuk ke jurnal penutup dan masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal pembalik. Kemudian itu ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu ada kwitansi dan nota dan memo. Bentar. Bisa. Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran. Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya dokumen itu dan ditandatangani oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Sedangkan memo adalah digunakan untuk pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan yang singkat berupa pemberitahuan atau segera disposisi permintaan atau hal-hal dalam suatu organisasi.
Sedangkan nota debit itu adalah merupakan transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli namun sebagai barang yang telah dicatat rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, itu disebut dengan nota debit. Kemudian nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit. Sedangkan faktur adalah sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang. Sedangkan nota kontan adalah bukti transaksi atas transaksi pembelian atau pembelian secara tunai, pembelian atau penjualan secara tunai. Kemudian itu adalah jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun debit dan kredit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal, apa itu bentuk-bentuk jurnal. Bentuk jurnalnya ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal secara standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri yang merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Aku masuk sinetnya baik, tunggal ketuk video. Kan sih kamu dari tak boleh terakhir nang sinak baru. Coba puluh ketuk, tapi bapak ketuk. Namun kena kalau dia ketuk. Kemudian itu jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompok secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang sering terjadi dalam setiap bulannya dan selalu berulang-ulang. Kemudian itu ialah contoh jurnal khusus dan jurnal umum, contohnya ini. Dan kemudian itu ada buku besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar adalah
kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi setelah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan sebagai tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang menumpang ringkasan data yang sudah diklasifikasi yang berasal dari jurnal. Baiklah, neraca saldo adalah sebuah daftar yang membuat semua akun dengan saldo yang totalnya bersumber dari buku besar. Oh, namun udah sincik mana HP. Wah, siap lagi dia iPhone. Jurnal penyesuaian itu yang pertama ada pengertiannya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyelesaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya. Kemudian itu sampai dengan periode akuntansi dan untuk memisahkan antara pendapat dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Yang pertama itu ada akun yang penyusutan aset tetap, dan yang kedua ada beban yang dibayar di muka, dan yang ketiga ada beban masih harus dibayar, dan keempat ada pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir ada piutang pendapatan. Kemudian itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sekumpulan informasi keuangan yang perusahaannya dalam satu periode tertentu yang disajikan dalam laporan sistematis yang mudah dipahami semua pihak yang membutuhkan. Tunas buat Mia. Gang di bawah mak mau Jadi kira dibuka. Baiklah, macam-macam laporan keuangan yaitu ada income statement. Income statement adalah laporan laba rugi. Laporan keuangan yang harus dimiliki sebuah perusahaan setelah arus kas dan neraca. Khawatirnya itu masih tidak lagi sering cuma sini gimana entar kalau orang itu kawan itu Kemudian itu yang kedua ada capital statement. Capital statement adalah suatu laporan keuangan mengenai perubahan modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya karena adanya tambahan investasi, penurunan, atau peningkatan laba perusahaan, ataupun pengembalian uang untuk keperluan pribadi. Kemudian itu ada balance sheet. Balance sheet adalah yang biasanya juga disebut dengan statement of income social, melaporkan aktiva, liabilitas, dan ekuitas jangka panjang, memegang saham sebuah perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca saldo menyajikan informasi untuk memperbaiki jumlah arus kas pada masa yang akan datang. Udah, coba save yang tes. Save lah.
Ayo. Udah itu terus itu tuh lagi. Kalau mau buat gabung deh. Aku tuh bang. Oh.